kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Debbie Septiani, NIM 1901192 dari 4B PGSD, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alianisa Naitawati dengan NIM 1907966. Perkenalkan diri, nama saya Eva Firosi Soliha dengan NIM 1908158. Perkenalkan, nama saya Hilary Serutasoid, NIM 1905128 dari kelas 4B PGSD kelompok 4. Nama saya Maria Pupa Ramadan, NIM 1901819. Perkenalkan, nama saya Rifani Samaulida dengan NIM 1905635. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1902987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kalian jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau siapa di antara kalian yang ingin memimpin doa? Nusa, Bu. Ya, boleh Nusa, silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dicukupkan ya. Terima kasih kepada Nusa karena telah mau untuk memimpin doa sebelum belajar. Selanjutnya, kita akan literasi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita akan membaca buku selama 15 menit. Silahkan untuk membuka buku dan membacanya. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, sepertinya waktu telah melewati 15 menit. Sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Coba kalian boleh cek di kiri, di kanan, di depan, belakangnya, apakah teman kalian hadir atau tidak. Bagaimana? Ada yang tidak masuk? Cynthia tidak ada, Bu. Cynthia, kemana ya? Ada yang tahu Cynthia kemana? Nggak tahu, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, nanti Ibu akan tanyakan kepada kedua orang tua Cynthia ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian semua untuk refreshing terlebih dahulu nih. Kita tepuk semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Yeay. Masya Allah sekali, anak-anak Ibu ini pada semangat, pada ceria. Pokoknya keren banget. Dan selalu ditingkatkan ya semangat untuk belajarnya. Selalu giat, selalu rajin. Jangan males-malesan untuk belajar. Oke, supaya kita jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, dan bisa membanggakan kedua orang tua dan negara kita.
Minggu lalu kita sudah membahas tentang perjuangan Sang Raja Purnawarman yang telah banyak berjasa untuk rakyatnya, terutama dalam pembangunan saluran air. Kenapa Ibu? Sang Raja Purnawarman sangat berjasa bagi masyarakat. Karena saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan ketika kalian sedang duduk di tepi kolam yang airnya sangat jernih, maka wajah kalian akan terpantul di kolam. Nah, kalian tahu tidak kenapa kalian bisa melihat wajah kalian di air kolam? Kenapa Ibu wajah kita bisa terlihat di air kolam? Karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Oleh sebab itu, maka wajah kita akan terlihat di air kolam tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen dengan menggunakan benda-benda konkret, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mempelajari materi, siswa mampu mensketsakan sifat-sifat cahaya pada HPS dengan benar dan tepat. Yang keempat, yaitu setelah melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Kalian tahu tidak kenapa tadi Ibu menyinggung tentang pemantulan cahaya? Tidak tahu Ibu. Kenapa Ibu membahas itu? Karena hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dengan sifat-sifatnya. Baiklah, ya, sebelum kita benar-benar masuki pembelajaran, Ibu akan memberitahu kepada kalian sedikit tentang cahaya ya. Nah, cahaya itu apa sih? Cahaya itu suatu sinar atau suatu yang terang yang bisa berasal dari suatu yang bersinar. Nah, contohnya itu seperti matahari, bulan, bintang. Nah, dari ketiga benda-benda langit itu menghasilkan sebuah sinar yang disebut dengan cahaya. Cahaya juga bisa berasal dari benda-benda lain selain benda-benda luar angkasa atau benda-benda langit, misalnya dari senter, dari api, ya, lilin, atau lampu. Itu juga menghasilkan sebuah sinar yang disebut dengan cahaya. Nah, oke, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki tugas-tugas yang lain? Jenis-jenis cahaya sepertinya lebih menjurus ke sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada apa aja ya? Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, ada sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya yang merambat lurus. Yang ketiga, ada cahaya yang dapat dipantulkan. Dan yang keempat, ada cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana contoh-contohnya dari keempat sifat cahaya itu, kalian bisa membacanya di buku siswa halaman 7 ya. Oh ya, sebelum itu Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa tugas kali ini adalah per kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 anggota siswa. Ibu sudah membagikan atau membuat kelompoknya, jadi kalian tidak perlu untuk membuatnya sendiri, sudah Ibu buatkan kelompok-kelompoknya. Nanti Ibu akan kasih tahu kelompoknya siapa saja dari kelompok 1 sampai sekian. Oke? Nah, semuanya sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang teratur ya. Baik, sudah bersama dengan teman-teman kelompoknya? Oke, kalau sudah, sekarang perhatikan Ibu ya. Kan tadi kalian sudah membaca nih
sifat-sifat cahaya yang ada di buku. Sekarang tutup bukunya. Nah, ibu akan bertanya, apa saja sih sifat-sifat dari cahaya itu, dan berikan contohnya. Contohnya satu juga nggak apa-apa. Dari masing-masing kelompok ya, perwakilannya saja. Oke, kita mulai dari kelompok yang siap aja deh. Nanti angkat tangan ya yang udah siap. Oke, terima kasih untuk semua kelompok telah menjawab pertanyaan ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tugasnya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Percobaan ini kita lakukan berkelompok, dan per kelompok akan memiliki beberapa percobaan yang harus dilakukan. Barang-barang yang harus kalian miliki adalah lampu senter, kemudian aluminium, atau jika tidak ada aluminium bisa memakai bekas bungkus makanan ringan yang di dalamnya yang dipakai. Kemudian menggunakan lilin, menggunakan pensil atau pulpen atau gagang apapun itu, menggunakan gelas kaca tembus pandang, menggunakan air mineral atau air mentah, kemudian menggunakan kardus bekas. Setelah kalian memiliki semua kebutuhan ini, ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian isi, dan ada nanti akan ibu berikan langkah-langkah percobaannya. Kemudian nanti di halaman 12 kalian bisa mengisi percobaan kalian. Setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, setelah melakukan percobaan ini, nanti kalian akan menjelaskan bagaimana itu cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Selamat bekerja! Setelah kalian melakukan percobaan yang tadi, dari cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian, kemudian kalian catat ya hasil dari diskusi tersebut. Apa saja yang kalian pahami tentang percobaan tadi. Perwakilan kelompok silahkan ya ke depan, boleh ketuanya atau anggotanya, terserah kalian. Silahkan maju ke depan dan jelaskan apa yang telah kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi dengan teman-teman kalian. Nah, untuk kelompok lain, kalian bisa ajukan pertanyaan atau memberi masukan apa saja yang kurang dari teman kelompok kalian. Nah, untuk kelompok sifat cahaya dapat diuraikan, sekedar tambahan agar penjelasannya dapat dimengerti oleh teman-teman kalian. Nah, pada cahaya matahari yang memiliki sifat polikromatik ini dibiaskan oleh tetesan air hujan. Nah, nantinya warna polikromatik dari cahaya matahari tentunya akan terurai menjadi monokromatik yang akan memantul di belakang tetesan air hujan dan memiliki banyak bentuk sferis dan nantinya akan membentuk pelangi. Nah, itu saja yang dapat Ibu tambahkan ya. Silakan untuk kelompok cahaya dapat dibiaskan maju ke depan perwakilan dan menjelaskannya. Alhamdulillah, karena tugas kelompok sudah selesai. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin memberi dulu beberapa pertanyaan, dan kalian tidak boleh bekerja sama dengan teman kalian. Harus jawab masing-masing. Harus jujur. Yang pertama, apa itu cahaya?
Yang kedua, sebutkan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, bagaimana contoh dari cahaya merambat lurus. Dan yang keempat, jelaskan proses pembiasan cahaya. Yang kelima, jelaskan 3 macam benda berdasarkan dapat tidaknya benda ditembus cahaya. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tadi sudah praktek mengenai sifat-sifat cahaya. Coba deh sekarang ibu pengen tahu nih, gimana nih perasaan kalian? Tadi kan kita sudah belajar cahaya nih. Menyenangkan gak sih? Atau seru? Atau gimana? Coba ibu pengen dengar pendapatnya dari 1 atau 2 orang. Ya, silahkan. Wah, luar biasa. Menyenangkan ya. Ibu seneng deh kalau misalkan pembelajarannya menyenangkan. Berarti enjoy dong semuanya. Pembelajaran hari ini nggak bosan ya. Karena tadi kan kita sudah praktek, seru-seruan, bareng-bareng sama teman-teman semuanya. Nah, tadi itu kita sudah belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, coba ada gak yang mau nyebutin apa saja sifat-sifatnya? Tadi kan kita sudah praktek nih. Pasti ingat dong, tadi kan kita ada 4 sifat cahaya yang kita praktekkan. Nah, apa saja tuh sifat-sifatnya? Coba ada yang mau nyebutin gak? 1 orang saja. Nah, iya silakan. Betul, sifat cahaya itu yang pertama, cahaya dapat dipatukan, lalu cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya merambat lurus. Nah, ada 4 sifat cahaya yang tadi kita praktekkan. Berarti kita sudah tahu bahwa cahaya ini memiliki 4 sifat. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sebelumnya ibu tadi sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok, lalu melakukan kegiatan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Dan ibu sangat senang kalian sudah sangat baik dalam hal berdiskusi, lalu kerjasama antar kelompok, dan ibu sangat mengapresiasi kepada perwakilan kelompok yang sudah maju ke depan untuk memaparkan laporan kegiatan. Tepuk tangan. Nah, sekarang ada tugas rumah PR untuk kalian semua mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, mari buka bukunya, ibu akan dikte. Baik, soal yang pertama, apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Lalu yang kedua, sebutkan sifat-sifat cahaya. Sebutkan sifat-sifat cahaya. Lalu yang ketiga, bagaimana contoh dari cahaya merambat lurus? Dari cahaya merambat lurus. Lalu nomor 4, jelaskan proses pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Lalu nomor terakhir, nomor 5, jelaskan 3 macam benda. Jelaskan 3 macam benda berdasarkan dapat tidaknya benda ditembus cahaya. Dapat tidaknya benda ditembus cahaya. Ya, sudah 5 soal saja. Nah, sekarang kalian bereskan buku alat tulis kalian karena sebentar lagi kita akan pulang. Sudah? Baik, kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak. Kalian langsung pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.